Fresh Body, Fresh Mind masih bersama saya Fadila Irna di sini dan Dr. Boy masih tentang child free. Nggak bisa dimungkiri bahwa dampak kesehatan panjang bagi child free mengancam seluruh wanita, terutama wanita yang mengandung child free. Nah, dampaknya itu juga ternyata berdampak pada wanita yang mempunyai anak juga nih. Nah dok, kira-kira ada tips nggak sih dok biar wanita yang mengandung child free maupun punya anak nih agar terhindar dari dampak jangka panjang tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah child free, dampak jangka panjangnya sih lebih ke arah bonding ya, artinya ke suami dan istri. Jadi dampak jangka panjangnya itu. Jadi artinya gini, kalau kemudian dia di awal-awal pernikahan mungkin dia memutuskan child free, pasangannya setuju juga untuk child free. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, mungkin saja kemudian dia berpikir atau berubah pikiran. Kok kayaknya enak ya punya anak ya, kok kayaknya sepi ya kalau nggak punya anak ya, kok kayaknya banyak hal-hal seperti itu. Misalnya kemudian finansial dia atau ekonomi dia meningkat, semuanya meningkat, dia ternyata bisa punya rumah besar, dia punya penghasilan besar, terus kemudian ini buat apa saya capek-capek kerja, pulang dan segala macam, kok nggak ada anak, sepi. Nah kemudian kesadaran itu baru dia datang dalam kondisi dia memang sudah tua, dalam pengertian sudah di atas usia reproduktif, artinya sudah di atas 35 atau di atas 40 deh kita katakan seperti itu. Nah ini akan menjadi suatu hal yang kemudian menyulitkan untuk dia kemudian memproses atau mengupayakan untuk bisa mendapatkan kehamilan ya. Ya kita lihat juga faktor kualitas sperma juga dengan bertambahnya usia juga dia juga akan menurun gitu ya. Nah kalau kemudian akhirnya dia memutuskan untuk punya anak, kemudian dia melakukan program kehamilan, ya apakah itu cara alami, cara inseminasi maupun dengan cara bayi tabung, kemudian tidak berhasil, atau mungkin akhirnya keluar biaya yang cukup besar, kemudian tidak berhasil juga. Nah itu kan mungkin menjadi dampak yang kayak apa ya, kita bilang kayak bumerang ya, fireback ya, jadi balik ke dia sendiri gitu ya. Jadi ada penyesalan dan kemudian nanti dampak pada dia masuk di usia tuanya kemudian menjadi penyesalan. Ya, jadi ini oke saya sebenarnya mengingatkan Anda juga nih ya, kalau kemudian Anda sekarang berpikir nih untuk kemudian child free ya, coba pikirkan betul-betul matang-matang, jangan hanya ikut tren ya. Kalau ikut tren mungkin ya gaya, mungkin itu suatu pendapat yang gimana gue dan segala macam, karena mungkin usia Anda saat ini masih muda, tapi begitu Anda masuk usia tua, kemudian Anda sadar untuk kembali ke pola hidup atau ingin punya anak dan segala macam ya, kemudian ternyata susah untuk dapat itu, kemudian nanti di usia tua akan menjadi penyesalan ya. Nggak heran atau nggak menutup kemungkinan kemudian terjadi depresi, jadi kecemasan ya untuk dia dan untuk pasangannya. Kemudian ya ada beberapa juga yang kemudian mengakhiri hidupnya ya karena dia merasa tidak ada gunanya. Buat apa saya kerja, buat apa saya punya uang banyak, buat apa saya punya rumah dan segala macam, tapi nggak ada yang menikmati itu ya. Ya ini sekali lagi ini pilihan ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita bicara dampak dan segala macam itu kan kita bisa lihat jangka pendeknya, kita bisa lihat jangka panjangnya. Nah, tapi sekali lagi bahwa hidup ini memang pilihan ya pemirsa ya, pilihan dan prioritas kalau menurut saya. Artinya mau pilihan mau punya anak atau enggak ya. Kalau udah memilih mau punya anak, ayo usaha, jangan ditunda-tunda. Kalau memang nggak punya anak, ikuti konsekuensinya, jangan kemudian ada penyesalan ya. Kalau kita bicara prioritas, ya udah, kalau kita bicara prioritas mau keluarga atau prioritas mau kerja atau prioritas mau apa nih? Kalau ngejar karir saya rasa sih nggak akan ada habisnya ya. Nah begitu Anda tambah tua kemudian sudah tidak terpakai lagi karir Anda, ya mungkin Anda akan dikeluarkan atau akan diberhentikan dari kantor tempat Anda bekerja. Tapi kalau Anda tidak punya anak, kemudian Anda mau punya anak, nggak bisa lagi kita mundur balik, kita bikin muda lagi ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara dampak dan segala macam itu memang harus harus dipikirkan jauh-jauh. Jadi jangan euforia sesaat, jangan ikut tren sesaat yang kemudian akan menjadi penyesalan. Nah tadi kan dokter bilang bahwa dampak jangka panjangnya bahwa wanita bisa terkena kanker payudara, kanker ovarium. Nah gimana cara kita untuk mencegah kita agar tidak terkena ancaman? Punya anak itu aja. Baik. Jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah ayo deh punya anak ya. Jadi kalau punya anak ini sebenarnya dampak-dampak tadi bisa dihindari ya, untuk kesehatan reproduksi, untuk kesehatan emosi, untuk kesehatan jiwa, untuk kesehatan finansial, untuk kesehatan macam-macam ya. Artinya kalau ditanyakan dampak-dampak itu sebenarnya itu saling berkaitan semuanya ya. Tapi ujungnya atau titik pangkalnya tadi, mau punya anak atau enggak. Mau dulu punya anak, belum tentu dia bisa punya anak ya. Kalau dia mau punya anak kemudian nggak bisa punya anak, itu lain cerita. Ya, itu kita sebut childless lah katanya kalau di buku, dia memang nggak punya anak atau nggak bisa punya anak. Tapi kalau dia memang nggak mau dari awal,
ya sudah itu konsekuensi pilihan. Jadi ya kalau kemudian ada dampak-dampak terhadap kesehatan reproduksi dan segala macam, ya jangan kemudian jadi apa ya istilahnya menyesal atau menjadi menyalahkan begitu. Nah dari dokter sendiri ada tips nggak sih dok cara mau pria maupun wanita ya untuk menjaga kesehatan reproduksi kita? Ya, kalau menjaga kesehatan reproduksi sebenarnya untuk pria dan wanita mulai sejak dia masuk di usia pubertas ya. Jadi wanita sudah dapat menstruasi, kemudian untuk pria sudah masuk bisa ejakulasi atau sudah mimpi basah ya, mudah seperti itu. Artinya dia sudah harus mulai menerapkan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu terkait di situ di pola makannya ya, kemudian berat badannya dijaga, kemudian olahraganya ya, istirahatnya, faktor stresnya ini dijaga semua. Jadi dengan menerapkan pola hidup sehat itu sebenarnya akan berkaitan dengan keseimbangan hormonal yang ada yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tadi. Artinya wanita yang pola hidupnya sehat, harapannya hormonnya baik, kemudian menstruasinya teratur, ovulasinya teratur, maka kesehatan reproduksinya akan baik dan dia akan mudah atau lebih mudah untuk bisa mendapatkan keturunan. Termasuk yang prianya juga ya. Jadi pria dan wanita mungkin juga pola yang tidak sehat itu salah satunya adalah merokok ya, kemudian alkohol ya, minum-minuman keras dan segala macam ini juga akan menurunkan kesehatan reproduksinya untuk pria maupun wanita ya. Jadi pola hidup sehat itu harus diterapkan dari usia remaja ya. Jadi bukan sekedar saya mau kawin 3 bulan lagi ya, kemudian saya mau baru nih ya biasanya kalau mau kawin ya memisahkan terus mulai nih jaga berat badan biar bajunya muat lah, kemudian dia mulai apa namanya mungkin yang laki-laki sudah mulai berhenti merokok dan segala macam. Tapi itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi lebih baik lagi dilakukan sebelum atau pada saat dia usia reproduksi ya. Untuk wanita kan usia reproduksi memang di 20 sampai 35 tahun. Tapi kalau untuk pria ya sebenarnya nggak ada batasan secara itu ya. Tapi kalau bisa sebelum andropause. Kalau pria itu andropause sampai di usia kurang lebih 65 tahun. Ya, jadi itu jaga pola hidup sehat ya, sehingga nanti pada saat dia mau bereproduksi dia udah ini. Kalau sudah dia menikah ya, kalau mau ditanyakan lebih lanjut yang sudah menikah sudah seksual aktif, lakukan pemeriksaan pap smear, lakukan pemeriksaan USG secara berkala ya, kemudian kalau ada vaksinasi untuk kanker serviks ikuti, kemudian pemeriksaan payudara secara berkala ya, banyak ya. Kalau kita bicara dari satu sisi ya, listeners ya, jadi kalau kita bicara satu sisi kesehatan reproduksi, tapi kalau kita bicara kesehatan secara umum ya medical check up secara umum ya, mengenai kesehatan jantungnya, kolesterolnya, gula darahnya dan segala macam yang nanti sebenarnya itu tidak bisa terlepas ya, mereka menjadi satu kesatuan yang memang harus disatukan gitu Dil. Nah sebenarnya cara-cara pencegahan tadi itu sebenarnya cukup sederhana untuk dilakukan menurut dokter sendiri. Tapi kenapa sih dok banyak orang yang masih belum paham soal itu? Apakah keterbatasan informasi atau gimana menurut ya, sekali lagi menurut saya itu adalah masalah pilihan dan prioritas. Ya, jadi Anda mau milih sehat, dia mau memprioritaskan sehat atau tidak. Ya, kadang-kadang ada gini deh, orang bilang gini, saya nggak sempat olahraga karena saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau buka handphone, chatting, belanja online berapa jam, berapa menit Anda lakukan ya? Ada setengah jam, saya rasa lebih ya. Olahraga setengah jam itu cukup ya. Seminggu 3 kali sampai 5 kali. Tapi kalau prioritas Anda untuk olahraga, tentunya Anda punya waktu, tapi kalau prioritas Anda tidak untuk olahraga ya mungkin waktunya dipakai untuk kegiatan yang lain ya. Sama kita semua nih hidup di dunia kan dikasih waktu 24 jam sama Tuhan. Tapi kenapa sih ada orang yang lebih sukses, lebih berhasil, ada orang yang kemudian biasa-biasa aja, atau mungkin bahkan ada orang yang kondisinya tidak seperti kehidupan yang layak begitu. Sebenarnya prioritas dan pilihan dia mungkin tidak tepat begitu. Dan mungkin banyak orang juga yang mungkin menganggap bahwa kalau Soma tadi tes pap smear, vaksin dan lain-lain, enggak nanti aja karena mahal atau nanti aja deh. Itu gimana dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara gini, kalau kita bicara itu menarik sih ya. Ini kalau kembali ke prinsip kesehatan itu kan ada 3 tahapan. Ada yang kita sebut sebagai preventif, ya, kemudian kuratif, kemudian paliatif. Ya, preventif itu kan artinya dia mencegah. Kuratif sudah mengobati, ya paliatif itu tinggal menjaga aja, memaintain. Nah sekarang kalau kita bicara masalah tadi pemeriksaan, kemudian medical check up, kemudian pap smear, vaksin dan segala macam, itu sebenarnya lebih ke arah pencegahan. Ya kalau kita bicara itu, pencegahan itu jauh lebih murah sebenarnya, jauh lebih mudah dan jauh lebih baik daripada dia mengobati. Jadi sekali lagi ini hanya masalah mindset aja ya, mau pilih yang mana, mau prioritaskan yang mana, mau bayar murah atau mau bayar mahal ya. Sekali lagi bahwa sehat itu sebenarnya kalau menurut Dila mahal atau murah sehat? Sehat sebenarnya murah sih. Murah karena kan kita bisa olahraga. Betul, ya hidup sehat itu murah. Sekarang kalau kita sakit itu jauh lebih mahal ya. Misalnya di listeners ya,
kemudian punya masalah serangan jantung ya, ada penyumbatan udara di jantung. Pasang ring ya, walaupun ini di cover BPJS, tapi kalau tahu harganya satu ring jantung itu harganya bisa ratusan juta. Baru satu ring ya, ratusan juta, belum yang lain-lainnya ya. Kalau punya masalah dengan ya macam-macam ya, tensi tinggi kemudian stroke jadi kelumpuhan dan segala macam, biaya untuk mengelola itu jauh lebih mahal lagi. Jadi sebenarnya sehat itu murah ya, kita semua sudah dikasih sehat sama Tuhan, tinggal kita jaga, kita rawat ya, kita maintain, jangan sampai kemudian kita sakit gitu ya. Kalau sakit pun segera berobat ya, jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi teman-teman, semua itu adalah tentang prioritas ya, Dok. Pilihan dan prioritas. Pilihan dan prioritas untuk memiliki keturunan atau tidak itu sebenarnya adalah hak asasi yang terpenting, sehat dalam segala kondisi. Terima kasih sudah menonton Healthy Lifestyle bersama saya Fadila Irna. Sampai jumpa di episode selanjutnya.